Indonesia, sebuah negara muda yang baru saja merdeka dari penjajahan panjang, tiba-tiba menjadi salah satu titik panas dalam peta geopolitik dunia. Di tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, negara ini menjadi sangat menarik perhatian kekuatan besar dunia. Mengapa? Karena Indonesia memiliki posisi strategis, kekayaan alam melimpah, dan yang paling mengkhawatirkan bagi Amerika tumbuhnya pengaruh komunisme yang luar biasa cepat. Tahun 1950-an adalah masa-masa yang rumit. Presiden Soekarno berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik yang ada di Indonesia. Nasionalis, Islam, dan komunis. Ia tidak secara terbuka memihak salah satu, namun justru memposisikan dirinya sebagai penyeimbang. Tapi bagi Amerika Serikat, ini sudah cukup membuat alarm berbunyi. Mereka mulai khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunisme. Pada saat itu, Amerika sedang gencar-gencarnya menjalankan strategi yang dikenal sebagai domino theory. Jika satu negara Asia jatuh ke komunisme, negara-negara di sekitarnya akan ikut tumbang seperti deretan domino. Indonesia yang besar dan strategis dipandang sebagai salah satu keping domino terbesar di Asia Tenggara. Kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang pesat. Dengan jutaan anggota, PKI menjadi partai komunis legal terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ini membuat Washington semakin gelisah. Maka dimulailah sebuah operasi rahasia. CE mulai menyusup ke dalam urusan dalam negeri Indonesia, mencari celah untuk melemahkan kekuasaan Soekarno. Kesempatan datang ketika ketidakpuasan muncul dari wilayah Indonesia bagian timur dan barat terhadap pemerintah pusat. Para jenderal dan politisi kecewa membentuk dua gerakan, PRRA di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Amerika melihat ini sebagai peluang emas. CE mulai mendanai pemberontakan ini secara diam-diam. Mereka mengirim senjata, peralatan komunikasi, uang, bahkan tentara bayaran, termasuk pilot-pilot asing yang disamarkan sebagai tentara pemberontak Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Allen Lawrence Pope, seorang pilot Amerika yang ditugaskan untuk membantu serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai pemerintah Indonesia. Pada tahun 1958, Pope menjalankan misinya dengan menjatuhkan bom di wilayah Ambon. Namun nasib berkata lain. Pesawatnya tertembak jatuh dan ia ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Indonesia. Disinilah semua kebohongan terbongkar. Dari barang-barang milik Pope ditemukan dokumen rahasia, catatan misi, dan peralatan komunikasi langsung dengan CIE. Pemerintah Indonesia akhirnya memiliki bukti otentik bahwa Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah sah Indonesia. Presiden Soekarno tidak menyia-nyiakan momen ini. Ia membawa kasus ini ke panggung dunia. Amerika mencoba menyangkal. Namun bukti yang ditemukan terlalu jelas, CIE tertangkap basah. Namun, Soekarno tidak memilih untuk mempermalukan Amerika habis-habisan. Sebaliknya, ia menjadikan Allen Pope sebagai kartu diplomatik. Setelah proses panjang, Pope akhirnya dibebaskan. Namun citra Amerika khususnya CE sudah jatuh di mata internasional. Meski operasi ini gagal total, CIA tidak menyerah. Mereka mengubah strategi, tidak lagi mendukung pemberontakan terbuka, tetapi mulai menyusup melalui jalur ekonomi dan propaganda. Tujuan mereka tetap sama, menggoyang posisi Soekarno, namun kali ini dengan cara yang lebih halus dan berkelanjutan. Banyak sejarawan percaya bahwa kegagalan CIA di PRRA Permesta menjadi pelajaran berharga bagi Amerika. Mereka mulai merancang strategi jangka panjang yang perlahan akan berujung pada tragedi besar tahun 1965 yang mengguncang bangsa ini dan mengubah arah sejarah Indonesia secara drastis. Baru pada tahun 1990, dokumen rahasia CEM mulai dideklasifikasi. Di sana terungkap bahwa mereka memang benar-benar berada di balik pemberontakan PRRA Permesta. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bahkan dalam dokumen internalnya,
CEE mengakui bahwa operasi ini merupakan salah satu kegagalan intelijen paling memalukan yang pernah mereka alami di Asia Tenggara. Alan Pope menjadi simbol kegagalan itu. Seorang pilot bayaran terbang untuk misi rahasia, akhirnya tertangkap oleh negara yang coba mereka hancurkan dari dalam. Cerita ini tidak banyak dibahas di sekolah. Bahkan banyak orang Indonesia sendiri yang tidak tahu bahwa CEE pernah secara langsung ikut campur dalam urusan dalam negeri kita. Tapi inilah kenyataannya. Indonesia pernah menjadi target utama operasi rahasia negara adidaya dan kita berhasil bertahan. Sejarah ini penting. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menyadarkan kita bahwa kedaulatan itu mahal. Bahwa bangsa ini pernah menghadapi kekuatan intelijen paling kuat di dunia dan tetap berdiri.